Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini tema kami Keluarga Xmood coba menengok kebun ya. Kami tengok kebun, kondisi yang sudah dipanen porangnya. Kemudian sudah kami tanami juga kacang hijau ya teman-teman. Ini kacang hijaunya sudah pada tumbuh ya teman-teman. Nah ini kacang hijaunya sudah pada tumbuh ya. Ini sudah pada tumbuh. Nanti tinggal menunggu seminggu lagi. Kalau daunnya sudah cukup banyak, mulai percabangan keluar, akan kita lakukan penyepraian ya. Oke sip. Tema hari ini kami ingin membahas tentang durian ya teman-teman, karena memang di lahan kami ini, di kebun kami ini, di channel kami ini ya membahas tentang seputar tanaman porang, kemudian tanaman naungannya durian, maupun tanaman-tanaman lain yang tentunya kami tanam dengan sistem tumpang sari di lahan-lahan yang sama, dengan maksud dan tujuan untuk intensifikasi lahan supaya dengan pemanfaatan ukuran lahan yang sama hasilnya bisa lebih maksimal. Oke sip, langsung saja. Hari ini tanggal 30 ya, 30 Juni. Kebetulan pas ngepasi dengan jadwal perawatan tanaman durian kami ya, teman-teman. Ini coba kami bagikan ceritanya kondisi tanaman durian kami seperti ini. Alhamdulillah kondisi tunas-tunasnya itu bermunculan terus ya, teman-teman. Tunas-tunas baru ini bermunculan. Nah, ini termasuk salah satu tanda bahwa tanaman durian kita kondisinya bagus atau sehat atau subur. Nah, nanti kami bagikan bagaimana cara kami merawat tanaman durian kami, khususnya untuk jenis durian yang masih berukuran kecil dari bibit 1 meter sampai 1,20 meter sampai 1,5 meter. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini dulu kami beli bibitnya dari teman ya, dari teman kami yang ada di Magelang, sama dari teman kami yang ada di Pati Tayu ya, Gunung Wungkal. Nah, alhamdulillah dari bibit yang kami beli kondisinya semuanya bagus ya, pertumbuhannya alhamdulillah bagus ya. Ada satu pohon yang kemarin kurang bagus karena waktu itu dikasih kohe sama tenaga kerja kami dan naruhnya nggak benar, jadi akhirnya ya perakarannya ada yang busuk kena jamur akar. Nah seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ya, ini tunasnya bermunculan terus, tunas-tunas baru. Nah ini bisa dilihat kondisinya. Kalau tanaman durian kita bisa seperti ini artinya bisa dibilang subur ya, sehat, kondisinya fit. Nah ya, ibaratnya karena dia perakarannya bisa menyerap nutrisi dari dalam tanahnya, unsur hara mikro makronya dengan maksimal, sehingga bisa ditransportasikan ke dalam tubuhnya ini, kemudian dimasak dengan maksimal, dikembalikan lagi untuk proses menyuburkan ya, baik batangnya, kemudian akarnya kembali, daunnya, semuanya, pertumbuhan percabangannya seperti itu. Tapi kalau perakaran ada yang nggak benar ya, rusak, itu pasti dia akan mengalami stagnan proses pertumbuhan. Jadi nggak cuma stagnan. Kalau masih stagnan tapi bisa bertahan hidup itu alhamdulillah. Tapi kalau sudah stagnan kemudian rusak, perakarannya nggak bagus, dia akan bahaya ya, pasti bahaya teman-teman. Nah ini kondisinya semuanya keluar tunas-tunas. Nah tanaman durian kami ini sudah kami tanam dari tanggal 1 Desember musim hujan kemarin sampai sekarang, berarti sudah 6 bulan. Ini kondisinya 6 bulan sudah seperti ini ya teman-teman. Nah ini gundukannya, jangan lupa kalau nanam durian pastikan dibikin gundukan yang rapi ya, seperti ini. Terus kalau teman-teman yang lahannya atau daerahnya itu panas, usahakan memakai paranet seperti yang kami lakukan ini. Karena apa? Paranet ini membantu untuk mengurangi teriknya sinar matahari yang bisa membuat tanaman durian kita yang masih kecil ini mudah rusak ya, mudah dehidrasi, mudah terbakar lah istilahnya ya. Kayak porang itu kalau masih kecil kan mudah terbakar. Kalau durian sih nggak sampai terbakar, cuma dia banyak penguapan airnya, terus nanti kurang maksimal akhirnya pertumbuhannya. Nah nanti seperti ini bisa dilihat kondisi semua
Alhamdulillah bagus, subur. Semua percabangannya juga dari 4 arah mata angin ini ya, semuanya sudah tumbuh dengan bagus. Ini durian musangging. Ini juga durian musangging ya, teman-teman. Ini daun-daunnya. Nah, salah satu tanda bahwa tanaman kita itu sehat ya, bagus. Itu seperti ini tadi, tunas-tunasnya muncul terus ya. Tunas muncul terus, daun-daun baru menyusul lah istilahnya. Terus kemudian bisa dilihat daunnya itu mengkilap ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau daun-daunnya bisa mengkilap, itu artinya bagus. Nah, seperti ini kan mengkilap, itu bagus. Tapi kalau daunnya nggak mengkilap, itu bisa dibilang sehat. Sehat sih sehat ya, bagus sih bagus, tapi masih kategori belum sempurna ya. Jadi dia sehat tapi belum sempurna. Makanya dia harus kelihatan seger hijau gini sama mengkilap daunnya. Nah, seperti ini dia mengkilap. Terus kemudian daun-daun yang muncul baru seperti ini ya, susul menyusul gini. Daun-daun yang baru dia harus lebih besar ya. Jadi dia ketika daun di sini kecil seperti ini, seukuran segini, ini semakin ke sini dia semakin besar, semakin besar, semakin membesar, semakin ujung, nah, semakin membesar. Ini menunjukkan bahwa dia sangat sehat lah ya, pertumbuhannya sangat sehat. Nah, kita lihat juga yang di sini. Ini juga daun-daun barunya juga susul menyusul. Nah, ini kan semakin lebar toh. Nah, dari sana kecil, semakin ke sini semakin besar, semakin lebar. Ini menunjukkan bahwa kondisinya cukup subur ya, cukup subur. Meskipun tidak 100% saya bilang, tapi sudah bisa dibilang cukup aman, bagus. Nah, ini juga semua keluar trubus-trubusnya. Nah, ini coba kami akan bagikan tentang SOP cara perawatan kami dalam menjaga supaya tanaman durian kami tetap bagus subur itu seperti apa. Seperti ini ya, teman-teman. SOP yang kami berikan ke tenaga kerja kami yang menjaga di kebun itu seperti ini. Jadi jadwal perawatan kebun durian. Ini kami pakai pupuk NPK 1616, biasa kami pakai pupuk NPK Mutiara itu. MTJ, Merauke Tetap Jaya, produk MTJ. Ini NPK 1616. Nah, kami kasih 10 sendok makan ya. Itu kemudian dicampur lagi asam humat 1 sendok makan, kemudian karate boron 1 sendok makan. Nah, ini semua diaduk dalam 1 ember 15 liter ya. Nah, kemudian setelah 15 liter itu teraduk rata, pemberian per pohonnya itu dikasih 1 gayung ya. Dikasih 1 gayung, kemudian dicampurkan dengan air lagi lah supaya waktu disiramkan itu bisa meresap ke dalam tanahnya, langsung dikonsumsi oleh perakaranya. Kemudian ini dikocor setiap 2 minggu sekali. Ini kami bikin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 ya. Setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Kemudian kami spray juga dengan POC ya, pupuk organik cair Deigro. Ini produknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang biasa kami pakai juga waktu itu di Porang, Deigro ini. Terus kemudian ini spraynya itu kami lakukan 10 hari sekali. Kalau POC itu kita spray rutin 10 hari sekali nggak apa-apa. Jadi setiap kami bikin tanggal 10, 20 dan 30, berarti per 10 hari sekali. Kemudian spray atau fungisida, semprot fungisida dan insektisida ini kami pakai dosisnya 1 sendok makan dan 1 botol, tutup botolnya. Itu kami menggunakan funginya antrakol ya. Antrakol ini untuk pencegahan saja karena dia kontak ya, teman-teman. Kontak. Jadi kalau yang sudah terkena jamur gitu harus kita aplikasikan jenis fungisida yang sistemik karena dia bisa masuk ke sel-selnya, jaringannya itu, sehingga dia bisa menyerang lah ya, membunuh jamur yang sudah masuk ke jaringan tubuhnya si pohon durian. Tapi kalau masih untuk menjaga saja sifatnya, dia cukup menggunakan antrakol yang ringan-ringan lah ya. Terus kemudian itu kita aplikasikan 10 hari sekali juga karena jamur itu berbahaya sekali, mudah KO lah istilahnya. Dia sensitif termasuk perakarannya, daun-daunnya. Terus kemudian itu kami aplikasikan di tanggal 5, 15, 25. Kenapa di sini berbeda tanggal antara yang pemakaian POC dengan Deigro dengan spray insektisida fungisidanya? Kenapa beda tanggal? Ya karena POC ini kan mengandung
kandungan-kandungan pupuk yang dimana namanya pupuk organik ya, dia kandungannya kan bisa kontra dengan insektisida ya dan fungisida, makanya kami jeda setiap 5 hari, selisih 5 hari sekali. Jadi tenaga kerja kami ya setiap tanggal 5-nya ini spray, kemudian tanggal 10-nya spray juga tapi yang POC. Kemudian untuk pupuk kandang dan dolomitnya kami kasih 3 bulan sekali dengan dosis 1 ember. Pupuk kandangnya 3 bulan sekali, dolomitnya 3 gayung per pohon 3 bulan sekali. Untuk penyiraman kalau musim hujan cukup 2 ember itu kalau tidak ada hujan selama 1 minggu, tapi kalau musim kemarau kami lakukan 2 ember per pohon selama 2 hari sekali ketika masuk musim kemarau. Jadi perawatan kami seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, kenapa perawatan duriannya kok ribet sekali kan gitu ya. Kok ribet sekali sampai rutin banget setiap 10 hari sekali spray, kemudian ada 5 hari sekali spray lagi. Kok ribet sekali kan begitu. Nah, di sini kami sebenarnya proses pemupukan itu bisa dilakukan tidak harus 10 hari sekali ya teman-teman, ataupun 15 hari sekali khususnya untuk pemupukan ini di tanahnya. Tapi kalau untuk spray menjaga supaya tidak dimakan binatang-binatang itu kita wajib melakukan rutin, karena kalau tidak kasusnya seperti di kebun saya yang satunya ya, kebun kami yang satunya itu jadi ada yang dimakan binatang itu kan jadi rusak daunnya. Nah ini tapi kalau kita rutin kan itu insya Allah lebih aman daun-daunnya, tidak mudah rusak dimakan binatang-binatang seperti ini. Nah jadi seperti itu kenapa kami lakukan perawatan intensif rutin. Ini salah satunya karena pertimbangannya adalah tanaman durian yang kami tanam ini adalah jenis pohon durian yang masih bayi istilahnya teman-teman ya, masih kecil, masih bayi. Nah namanya tanaman durian yang masih bayi kecil, dia harus dirawat dengan maksimal ya, dia harus dirawat dengan maksimal, kemudian tidak boleh sampai lengah kita kecolongan, karena kalau yang kecil itu biasanya dia rawan nanti sakit, begitu sakit rusak. Untuk pemulihannya saja itu butuh waktu 6 sampai 8 bulan teman-teman, bahkan kadang ada yang setahun itu hanya tunas rontok lagi, tunas rontok lagi, seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi, lebih baik kita memaksimalkan di tahun pertama kedua, dan nanti baru tahun ketiga itu kita bikin SOP yang standarnya perawatan pohon durian yang sudah besar. Jadi untuk pemupukan cukup 3 bulan sekali yang di tanah, kemudian kalau spraynya rutin. Nah di sini alasan kami untuk merawat intensif tadi ya, itu salah satunya adalah karena pohon yang masih kecil ini rentan rusak. Begitu rusak ya sudah, dia akan stagnan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Cepat-cepatnya itu 6 bulan dia teman-teman, sampai 1 tahun. Jadi kalau kita bisa jadwalkan rutin, otomatis mau nggak mau di tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan itu ya teman-teman, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan, maka kita pasti akan datang ke kebun, karena itu memang jadwalnya. Nah, tapi kalau nggak kita jadwalkan ya, pasti kita malas ke kebun. Apalagi kalau kebun kita jauh misalnya ya, jaraknya jauh dari rumah, pasti agak malas. Tapi kalau yang kondisi lahan kebun kita jauh, tapi sudah kita jadwalkan, maka dia akan tetap semangat ya, atau kita tetap semangat untuk mengunjungi kebun. Nah di situ tujuannya supaya tanaman durian kita akan terpantau lebih intensif. Ya sebenarnya bisa saja ya, ini kita bikin SOP standar pohon durian yang besar, tapi nanti efeknya apa? Begitu kecolongan, ada yang rusak, kita berkunjung ke kebun cuma 2 minggu atau 1 minggu atau 3 minggu atau bahkan cuma 1 bulan sekali, sudah itu. Kalau ada pohon yang rusak atau ada pohon yang mati kita nggak tahu, atau yang sudah terserang penyakit kita nggak tahu. Tapi dengan cara intensif kita lakukan perawatan, jeda minimal 5 hari sekali, itu ada tenaga kerja yang masuk, yang datang ketika ada indikasi pohon yang terkena hama atau penyakit, langsung ketahuan, langsung bisa kita antisipasi dan langsung bisa kita ambil tindakan untuk pencegahan dan pengobatannya. Oke ya teman-teman, sementara tips berbagi dari kami keluarga Exmood di video kali ini tentang budidaya tanaman durian cukup sampai di sini dulu.
Nah, semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menambah wawasan dan pengalaman kita bersama. Oke ya teman-teman, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.